Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membuatkan tutorial tentang panduan pengetikan tugas akhir di Microsoft Word part 2. Pada pertemuan part 1 sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana mengatur kertas, mengatur margin, mengatur font, dan mengatur spasi. Untuk part 2 ini saya akan membahas tentang fungsi kontrol plus shift, fungsi kontrol plus panah, fungsi kontrol plus R. Oke, kita lanjut. Di sini saya sudah membuatkan dua layar. Pertama, di sini ada fungsi-fungsi kontrol, dan di sini kita gimana contohkannya. Nah, yang pertama, fungsi kontrol A. Kontrol A berfungsi untuk memilih semua huruf pada lembar kerja. Contohnya seperti ini. Di kontrol, tekan kontrol plus A. Hasilnya seperti itu. Di fungsi kontrol. Lalu sekarang fungsi kontrol B. Kontrol B berfungsi untuk menebalkan huruf yang telah diseleksi atau di bold. Ini seperti ini. Tadi kontrol A itu namanya di bold. Lalu kita fungsikan kontrol B. Nah, coba diperhatikan. Kalau semuanya di kontrol B, maka semuanya akan tebal atau terbold. Oke, saya kembalikan. Nah, misalkan yang kita biasanya dalam penulisan tugas akhir bab itu harus terbold, maka gunakan kontrol B ini, atau biasanya kalau di Microsoft Word sudah ada pilihan di sini. Oke. Lalu fungsi kontrol C. Kontrol C berfungsi untuk menyalin huruf yang ingin diperbanyak. Contoh misalkan seperti ini. Misalkan pajak, saya mau mengetik kembali pajak, lalu saya paste atau menggunakan kontrol P. Ini, jadi saya ulangi. Kontrol C berfungsi untuk menyalin huruf atau untuk memperbanyak. Misalkan saya memperbanyak kata pajak, saya kontrol C, saya paste. Oke, itulah fungsi daripada kontrol C. Selanjutnya, kontrol D berfungsi untuk mengganti, menentukan, atau lainnya yang berkaitan dengan font pada huruf. Misalkan saya mau mengganti fontnya seperti ini, kontrol D. Nah, di sini kita bisa memilih font apa yang kita inginkan. Ini. Seperti ini. Oke, itu fungsi daripada kontrol D. Selanjutnya, fungsi kontrol E berfungsi untuk rata tengah pada huruf yang telah diblok. Jadi misalkan ini saya blok, saya menggunakan kontrol E. Nah, perhatikan kontrol E, saya ulangi, kontrol E. Jadi diblok dulu mana yang akan kita rata tengahkan, lalu kontrol E. Selanjutnya, kontrol R berfungsi untuk membuat rata kanan semua paragraf. Jadi kontrol E lalu kita kontrol R. Nah, inilah beda antara kontrol E dengan kontrol R. Jadi menggunakan kontrol R, maka ketikan kita akan rata sebelah kanan pada layar monitor kita. Lalu kontrol J berfungsi untuk rata kiri pada paragraf. Oke, saya coba kontrol J. Nah, kontrol J maka dia akan rata pada sebelah kiri. Oke, lalu kontrol L. Nah, kontrol R rata kiri pada paragraf. Saya ulangi, kontrol J itu rata kiri kanan, kontrol R atas sebelah kiri,
Ctrl E rata di tengah-tengah, Ctrl R rata di pada sebelah kanan. Biasanya dalam penulisan tugas akhir kita menggunakan rata kiri dan rata kanan, maka kita milih Ctrl J. Lalu misalkan lalu kita kembali Ctrl H berfungsi untuk mengganti kata tertentu. Misalkan saya mau mengganti kata pajak, lalu saya mau mengganti misalkan namanya wajib orang. Pajak ini akan saya ganti menjadi contoh ganti kata orang. Nah, Ctrl H seperti ini, saya ulangi, Ctrl H, lalu ketik pajak, lalu pilih replace, misalkan orang, maka pilih replace all dan dipilih replace all. Oke. Maka semua kata-kata pajak tadi akan berganti menjadi huruf atau kata orang. Itu fungsi daripada Ctrl H. Oke, kembalikan. Lalu Ctrl I. Ctrl I misal berfungsi untuk memiringkan teks. Misalkan saya blok seperti ini, lalu tekan Ctrl I, maka hurufnya sudah menjadi miring. Lalu saya Ctrl I kembali normal. Lalu untuk Ctrl N berfungsi untuk membuat atau membuka lembar kerja baru dalam Microsoft Word. Contoh seperti ini. Oke, maka akan muncul lembar kerja baru. Atau kalau di sini pilih file, pilih new blank. Saya close. Lalu Ctrl N berfungsi, Ctrl O berfungsi untuk membuka file yang sudah ada dalam data kita. Misalkan saya buka proposal, maka akan terbuka seperti itu. Dan close. Lalu fungsi Ctrl P berfungsi untuk mencetak. Nah, misalkan kita sudah melakukan pengetikan, lalu kita mau print, biasanya kita pilih file, print itu, atau Ctrl P. Oke, gerakannya sama. Lalu fungsi Ctrl key seperti ini. Dia akan menentukan menggeser first indent secara bersamaan ke sebelah kiri dalam sebuah paragraf. Lalu Ctrl T menggeser hanging indent dan left indent satu tab ke sebelah kanan. Contoh misalkan Ctrl T. Ctrl T biasa digunakan untuk pembuatan daftar pustaka. Jadi Ctrl T itu yang dibawanya akan masuk 5 spasi atau menjorok ke dalam sebanyak 5 spasi. Set. Lalu Ctrl U berfungsi untuk membuat garis bawah pada teks, kalimat atau paragraf. Contoh seperti ini, pajak, lalu saya Ctrl U, maka ini terus underline. Di tampilan Microsoft juga ada bar seperti ini. Lalu fungsi Ctrl V berfungsi untuk menempelkan huruf adalah di copy, sama kayak tadi. Misalkan setelah kita copy Ctrl C, maka kita mau Ctrl V. Jadi itulah fungsi daripada Ctrl V. Lalu Ctrl X berfungsi untuk memindahkan teks yang telah dieksekusi, dan jika ingin memindahkan dilanjutkan dengan Ctrl V. Itu misalkan contohnya seperti ini.
Misalkan paragraf yang pertama ini akan saya jadikan paragraf yang kedua. Caranya adalah Ctrl X. Jika Ctrl C maka akan menggandakan. Jika Ctrl X maka akan mengkat, lalu saya paste di sini. Oke, jadi sudah menjadi paragraf yang kedua. Bisa kembalikan. Lalu Ctrl Y berfungsi untuk kembali pada perintah yang telah dibatalkan. Saya coba Ctrl Y. Oke, Ctrl Y seperti itu. Jadi kita kebalikan daripada Ctrl Z. Nah, jika Ctrl Z seperti ini, kembali seperti awal. Jika Ctrl Y seperti ini. Oke, jadi teman-teman, kira-kira seperti itu fungsi daripada kontrol yang saya bahas ini adalah kontrol yang sering kita gunakan dalam pengetikan Microsoft Word. Lalu selanjutnya saya coba bahas tentang fungsi Ctrl plus Shift. Nah, teman-teman perhatikan fungsi Ctrl plus Shift. Ctrl plus Shift. Ctrl plus Shift biasanya kita gunakan untuk membuat contoh. Saya tekan Ctrl Shift secara bersamaan, lalu saya geser pada ke samping kanan, panah kanan seperti ini, maka akan terbol per kata. Jika saya tekan Ctrl Shift lalu panah ke bawah, maka akan seperti ini, langsung per paragraf. Misalkan saya mau blok satu paragraf, maka saya tekan Ctrl plus Shift plus tanda panah ke bawah seperti ini. Oke teman-teman, jadi misalkan teman-teman mau menghapus filenya, saat ini file paragraf yang pertama kita mau hapus, kita biasa menggunakan delete seperti ini. Itu tentu akan membutuhkan waktu yang lama. Seperti itu, maka untuk menghapus secara bersamaan tadi ini bersamaan, maka saya cukup tekan. Kalau misalkan pajaknya saya menghapus, maka saya tekan Ctrl Shift Delete. Ini saya menghapus dua kata seperti ini, Ctrl Delete. Oke, saya menghapus tiga kata, Ctrl Delete. Oke, jadi saya mengatur satu paragraf, Ctrl Shift plus panah ke bawah, lalu saya tekan Delete seperti ini. Oke, selanjutnya, oke, tadi sudah secara bersamaan. Sekarang fungsi Ctrl plus Enter. Nah, teman-teman, bisa diperhatikan seperti ini. Biasanya kita berpindah halaman. Dalam penulisan tugas akhir itu ada bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Jika setelah kita mengetik bab 1, setelah kita mengetik sampai di sini, lalu kita akan membuat paragraf atau bab 2-nya. Biasanya pemula dalam pengetikan itu di enter, lalu di enter lagi, di enter seperti ini sampai berpindah, lalu diketik tulis bab 2 lagi, misalkan tinjauan pustaka, ini. Lalu misalkan saya copy file ini, pustaka seperti ini. Nah, kita akan coba bagaimana fungsi daripada Ctrl Enter. Nah, teman-teman, coba diperhatikan. Jika kita melihat halaman 1 dengan halaman 2, maka ini lurus sama, akan kelihatan rapi. Karena tadi kita sudah berpindah dengan cara melalui Enter. Sekarang, misalkan di bab 1 ini, kita akan bertambah satu paragraf lagi. Misalkan saya mengetik. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Ini satu lagi,
enter, maka otomatis di halaman kedua ikut berpindah ke bawah, sehingga ini sangat tidak efektif. Oke, caranya kita coba fungsikan Ctrl Enter. Oke. Nah, ini jika kita berpindah ke halaman, kita mau berpindah ke bab 2 tadi, tekan Ctrl, tekan Enter, lalu ketika kita berpindah ke bab 2 atau kita berpindah halaman, maka tekan Ctrl plus Enter seperti ini. Kita coba buktikan bab 2, lalu tinjauan pustaka, seperti contoh exit. Lalu kita coba tampilkan 2 halaman. Nah, ketika saya menambah di halaman 1, maka di halaman 2 itu tidak berubah karena kita tadi menggunakan Ctrl Enter. Jadi itulah fungsi daripada Ctrl Enter. Nah, teman-teman, untuk tutorial kali ini itulah yang bisa saya sampaikan, kita bahas agar kita bisa fokus. Selanjutnya di pertemuan ketiga kita akan mengatur ruler dan tab, yang kedua mengatur bentuk paragraf, dan yang ketiga mengatur numbering, dan yang keempat mulai pengetikan. Agar kita bisa lebih fokus, maka pengetikan ini saya bagi dalam beberapa part, sehingga nantinya kita bisa membuat tugas akhir secara benar, rapi dalam hal pengetikan.